Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Azan Tabir Akhtar dari kelas Sirak 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedial UTS ELP. Baiklah, di remedial ini saya akan menjelaskan tentang satu, pengenalan ELP, yang kedua, implementasi ELP di perusahaan atau negara, yang ketiga yaitu aplikasi SAP, yang keempat MRP 2. Baiklah, kita ke pengenalan ELP. Di sini ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan, manufaktur, maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Karakter ERP, di sini terdapat beberapa karakter ERP, yaitu yang pertama, satu, disebut sebagai back office system yang mengidentifikasi bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Yang kedua, berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, customer relationship management, e-government, dan lain-lain. Dirancang sebagai software bertipe client server, baik secara tradisional maupun berbasis web. Yang keempat yaitu mengintegrasikan sebagian besar atau mayoritas proses bisnis dalam organisasi. Yang kelima yaitu mempunyai kemampuan untuk mengolah sebagian besar transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang keenam yaitu menggunakan enterprise-wide database yang merekam sebagai setiap data sebanyak satu kali. Yang ketujuh yaitu mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan perencanaan dan eksekusi transaksi. Yang kedelapan, data dapat diakses secara real-time. Selanjutnya itu mendukung sistem informasi dalam multicast dan multibahasa. Ke-10 yaitu mempunyai solusi spesifik untuk suatu industri. Yang terakhir yaitu dapat dikustomisasi tanpa merubah bahasa program. Sini terdapat nama dari ERP. Yang pertama yaitu CRM atau Customer Relationship Management. Yang kedua yaitu SCM atau Supply Chain Management. Yang ketiga PLM atau Product Life Cycle Management. Yang keempat yaitu SLM, Supplier Relationship Management. Selanjutnya terdapat modul ERP. Yang pertama yaitu satu, modul operasi. Di sini modul operasi yaitu seperti general logistik, sales and distribution, materials management, logistic execution, quality management and maintenance, customer service, production planning and control, and project system dan environment management. Yang kedua yaitu modul finansial dan akuntansi, yaitu seperti general accounting, financial accounting, controlling, investment management, treasury, enterprise controlling. Yang ketiga yaitu modul sumber daya manusia. Yang pertama personal management, personal time management, payroll, training and event management, organizational management, dan travel management. Selanjutnya terdapat manfaat penggunaan ERP yaitu yang pertama yaitu integrasi data keuangan. Di sini pada integrasi data keuangan itu untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan baik. Yang kedua yaitu standarisasi proses operasi. Proses operasi ini untuk menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga yaitu standarisasi data dan informasi. Di sini berfungsi untuk menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Selanjutnya, kriteria memilih ERP. Di sini dapat 6 kriteria, yaitu 1. Knowledge experience, selection metodologi, analisa bisnis strategi, 4. Analisa people, dan analisis infrastruktur, dan analisis operasional software. Di sini faktor knowledge and experience yaitu knowledge ada pengetahuan tentang bagaimana cara sebuah proses seharusnya dilakukan.
Dan experience adalah pemahaman terhadap kenyataan tentang bagaimana sebuah proses seharusnya dikerjakan. Selanjutnya itu faktor selection metodologi. Di sini ada struktur proses seleksi yang sebaiknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memilih ERP. Untuk faktor ketiga yaitu faktor analisis bisnis strategi, di mana di sini harus menyelesaikan seperti bagaimana level kompetisi di pasar dan apa harapan dari customer. Yang kedua, adakah keuntungan kompetitif yang ingin capai, dan yang seperti adakah proses bisnis yang harus diperbaiki. Faktor keempat yaitu faktor analisa people. Contohnya seperti bagaimana komitmen dari tim implementasi dan apa yang diharapkan para calon user ERP. Yang kelima yaitu faktor analisa infrastruktur. Dengan mempertimbangkan seberapa besar budget untuk infrastruktur atau apa saja infrastruktur yang harus disiapkan. Yang terakhir yaitu faktor analisa software. Di sini harus mempertimbangkan seperti berapa banyak waktu untuk implementasi yang tersedia dan software apa saja yang memiliki fungsi yang bisa meningkatkan proses bisnis perusahaan. Di sini selanjutnya ada penyebab gagalnya ERP. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan gagalnya ERP. Yang pertama yaitu waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. Yang kedua, implementasi yang tidak dilakukan dengan baik. Yang ketiga yaitu strategi operasional yang tidak sejalan dengan bisnis, proses desain dan pengembangannya. Yang keempat itu tidak siap untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Yang kelima itu waktu dan biaya implementasi. Yang selanjutnya ya, kita lanjut ke bahasan yang kedua yaitu implementasi ERP di perusahaan atau negara. Di sini terdapat beberapa contoh penerapan pada perusahaan, yaitu terdapat pada perusahaan accounting, customer relationship management, human resource management, sales, inventory, processing, and manufacturing. Di accounting, aplikasi ini berfungsi untuk mengelola arus kas yang keluar dan masuk di dalam sebuah perusahaan. Aplikasi ERP pada accounting ini juga membantu perusahaan menangani dan berbagai macam transaksi akuntansi seperti neraca, pengeluaran rekonsiliasi bank, buku bersih manajemen pajak, penganggaran, dan lain sebagainya. Dengan aplikasi ini, laporan keuangan perusahaan bisa dibuat cukup dengan beberapa kali klik saja. Yang kedua yaitu Customer Relationship Management. Pada aplikasi ini akan membantu mengoptimalkan perusahaan dan kinerja penjualan dengan layanan customer atau pelanggan yang lebih baik. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dengan pelanggannya. Perusahaan yang dapat mengelola dan melacak informasi seperti riwayat panggilan, komunikasi, data transaksi, pertemuan transaksi, kontak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Human Resource Management. Pada aplikasi Human Resource Management ini, perusahaan dapat dibantu untuk meningkatkan efisiensi departemen SDM dalam perusahaan. Modul ini juga membantu mengelola informasi karyawan, misalnya penilaian kinerja, keterampilan, deskripsi pekerjaan, cuti kehadiran, dan lain sebagainya. Salah satu penggunaan penting dari aplikasi ARM adalah pada manajemen penggajian, di mana pada manajemen penggajian ini adalah salah satu bagian yang penting dari aplikasi untuk mengelola gaji karyawan, pengembalian biaya perjalanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu sales. Pada aplikasi sales ini dapat membantu perusahaan untuk menangani kerja perusahaan seperti penawaran, pertanyaan penjualan, faktur, dan sales order. Integrasi aplikasi sales atau penjualan ini akan mempercepat siklus penjualan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan. Selanjutnya itu inventory, yaitu pada aplikasi ini perusahaan dapat manfaat untuk membantu melacak dan mengelola barang inventaris perusahaan. Aplikasi ini juga dapat memantau tingkat persediaan, melakukan forecasting, menjadwalkan pengisian ulang, dan membuat laporan inventaris. Penggunaan software ERP yang bagus akan memungkinkan terjadinya integrasi aplikasi inventaris dengan SKU scanner atau barcode. Aplikasi ini juga akan lebih efektif ketika terintegrasi dengan modul pembelian. Selanjutnya itu purchasing, yaitu aplikasi ini membuat perusahaan dapat mengelola proses yang berperan dalam pengadaan barang, termasuk daftar pemasok, analisis permintaan dan penawaran, good receive notes, purchase
order, and pembayaran stok. Aplikasi ini juga dapat terintegrasi dengan aplikasi inventaris pada manajemen pengadaan stok agar fungsinya lebih optimal. Yang terakhir yaitu manufacturing. Pada aplikasi ini dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi proses manufaktur atau produksi dalam suatu perusahaan, mulai dari perencanaan produk, pemantauan produksi harian, material routing, and bills of material. Sistem ERP ini juga memungkinkan aplikasi manufaktur terintegrasi dengan RFID, yaitu Radio Frequency Identification Scanner atau barcode. Baiklah ke bagian ketiga, yaitu aplikasi SAP. Aplikasi SAP atau juga dapat disebut dengan System Application and Product in Data Processing adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software enterprise resource planning, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung yang satu dengan yang lainnya. Modul-modul di SAP yaitu SD atau Sales and Distribusi, yang mana dapat membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order, proses sales, shipping, and billing. Yang kedua yaitu MM atau Material Management, yang itu dapat membantu menjalankan proses pembelian, procurement, and pengelolaan inventory. Yang selanjutnya itu Production Planning, yaitu dapat membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. Yang keempat adalah Quality Management, di sini untuk membantu mengecek kualitas proses-proses di seluruh rantai logistik. Yang kelima yaitu Plan Maintenance. Plan Maintenance ini dapat menjadi suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Yang terakhir yaitu Human Resource Management, yaitu untuk mengintegrasikan proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, dan pembiayaan untuk perjalanan sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Yang selanjutnya itu ya Financial Accounting. Di Financial Accounting mencakup standar accounting, cash management, general ledger, and konsolidasi untuk tujuan financial reporting. Yang selanjutnya itu Asset Management, yaitu membantu pengelolaan atas keseluruhan aset, meliputi proses aset accounting tradisional dan technical asset management sampai ke investment controlling. Yang selanjutnya itu Project System. Di Project System ini mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrolnya. Dampak integrasi sistem menggunakan SAP. Dampak yang dapat dirasakan dengan menggunakan SAP yaitu perubahan yang dilakukan pada suatu modul secara otomatis akan mengupdate modul yang lainnya. Bila informasi yang diubah berkaitan dengan modul tersebut, data akan terupdate secara langsung begitu user menginput data ke dalam sistem. Hal ini yang dikenal dengan istilah real-time processing. Integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa perusahaan harus menggunakan suatu sumber data yang sama, baik untuk data customer, data produk, maupun data vendor. Transparansi data. Dampak transparansi data yaitu semua user yang mempunyai akses ke sistem akan dapat melihat semua informasi yang paling up to date setiap saat diperlukan, walaupun informasi tersebut diinput oleh user lain. Selanjutnya terdapat tipe data dalam sistem SAP, yaitu terdapat 2 tipe data, yaitu data transaksi yang merupakan data yang digunakan untuk melakukan transaksi di SAP, di mana setiap transaksi akan tersimpan di dalam satu dokumen tertentu. Yang terdapat master data, di mana data utama yang harus dibuat dengan benar supaya transaksi bisa dilakukan. Contohnya material master. Master data tersimpan secara terpusat dan digunakan oleh semua modul aplikasi dalam sistem SAP. Proses bisnis. Pada proses bisnis ini terdapat rangkaian proses end-to-end, proses order to cash, proses procurement to payment, kemudian itu proses inventory warehouse management, dan kelima yaitu proses plan and management enterprise.
Nah, lanjut ke bab keempat yaitu MRP 2. MRP atau Material Recruitment Planning merupakan prosedur logis, aturan keputusan, dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk mengubah master produksi schedule menjadi net requirement untuk semua item material. Dikembangkan untuk membantu perusahaan manufaktur mengatasi kebutuhan akan item-item material independen secara lebih baik dan efisien. Didesain untuk melepaskan pesanan-pesanan dalam produksi dan pembelian, serta mengatur aliran bahan baku dan persediaan dalam proses sehingga sesuai dengan jadwal produksi untuk produk akhir. Tujuan dari MRP yaitu satu, menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk melakukan tindakan yang tepat mengenai pembatalan pemesanan ulang, dan penjadwalan ulang. Yang kedua yaitu untuk pegangan melakukan pembelian atau produksi yang merupakan keputusan baru atau perbaikan atas keputusan yang lalu. Selanjutnya itu kelebihan MRP. Yang pertama yaitu mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, pembentukan kebutuhan minimal setiap item material, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, dan yang keempat yaitu menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang telah direncanakan. Input MRP di sini dapat beberapa hal yang terdapat dalam input MRP. Yang pertama yaitu jadwal induk produksi, yang kedua status persediaan, yang ketiga stok produk, yang keempat yaitu pesanan komponen dari luar, yang kelima yaitu peramalan permintaan independen. 4 langkah pemrosesan MRP. Yang pertama yaitu netting, yang kedua loading, yang ketiga offsetting, dan keempat explosion. Netting merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan besi. Didapatkan dari selisih antara kebutuhan kota dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang digunakan. Informasi yang diperlukan untuk melakukan netting yaitu satu, kebutuhan kota untuk setiap periode, yang kedua persediaan yang dimiliki pada awal perencanaan, yang ketiga yaitu rencana penerimaan untuk setiap periode perencanaan. Yang kedua, loading. Loading merupakan proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan besi. Terdapat 4 metode untuk menentukan LOT. Yang pertama yaitu fixed order quantity, yang kedua economic order quantity, yang ketiga load for load, yang keempat fixed period requirement. Fixed order quantity merupakan FOQ sangat spesifik untuk menentukan persediaan produk. Biasanya metode ini digunakan apabila terdapat biaya pemesanan yang tinggi. Misalnya lot dapat dilakukan berdasarkan intuisi, faktor empirik, atau berdasarkan pengalaman. Salah satu FOQ adalah besarnya LOT yang tetap tetapi periode pemesanan yang berubah. Yang kedua yaitu economic order quantity. Penentuan LOT dengan metode ini mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kedua faktor biaya ini saling berbanding terbalik. Metode ini dapat digunakan apabila pola permintaan kebutuhan masih terus-menerus dan tingkat kebutuhan konstan. Load for load. Metode ini digunakan untuk kondisi di mana pola kebutuhan yang berubah dan tidak teratur pada sistem produksi yang mempunyai sifat setup permanen pada proses produksi. Dengan saat memperhitungkan kembali bila terjadi perubahan pada kebutuhan besi, maka diharapkan tidak ada persediaan di gudang sehingga biaya penyimpanan akan menjadi nol. Yang selanjutnya itu fixed period requirement. Metode ini membuat pesanan hanya ada pada periode konstan tertentu saja. Periode pemesanan dilakukan dengan intuisi dengan jumlah pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan besi pada periode yang akan datang. Langkah selanjutnya adalah offsetting. Di offsetting ini bertujuan untuk menentukan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan dalam rangka memenuhi kebutuhan besi. Rencana pemesanan diperoleh dengan menggunakan saat awal tersedianya ukuran lot yang diinginkan dengan besarnya lead time. Lead time yang dimaksud adalah besarnya waktu jeda saat barang mulai dipesan sampai barang diterima, atau mulai jeda saat barang mulai diproduksi sampai barang selesai diproduksi. Yang keempat, atau yang terakhir ada explosion, merupakan proses perhitungan kebutuhan kota untuk meningkatkan item atau komponen yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan. Penentuan kebutuhan item atau komponen sangat dipengaruhi oleh posisi struktur produk. Berdasarkan komposisi item dan atau komponen pada struktur produk, kemudian dihubungkan dengan rencana pemesanan, maka dapat dihitung kebutuhan item atau komponen produk.
Baiklah, sekian penjelasan tentang remedial ERP saya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.